kaum muslimin sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan para sahabatnya tentang sebab kebanyakan manusia terjungkal masuk ke dalam neraka. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-fammu wal farj, sebab dari kebanyakan manusia masuk ke dalam api neraka dikarenakan tidak bisa menjaga lisan dan tidak bisa menjaga kemaluan. Keduanya ini jika kita tidak mampu memanagenya dengan baik, maka ini bisa menyebabkan masuknya ke dalam api neraka, wal'iyadu billah. Oleh karena itu, barang siapa yang mampu menjaganya, menjaga lisannya, menjaga kemaluannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin untuknya masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam hadisnya Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang mampu menjaga lisannya, menjaga dari semua yang Allah haramkan, baik dia bentuknya ucapan, perkataan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka, dia jaga, atau bentuknya sesuatu yang dia masukkan ke dalam mulutnya berupa makanan dan minuman. Dia berusaha untuk menjaganya dari perkara-perkara yang dilarang di dalam agama. Mencuri, mengambil yang bukan haknya, korupsi dan seterusnya. Dan juga kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mampu menjaga di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, dia tidak menyalurkan syahwatnya kecuali di tempat yang halal, di tempat istrinya. Dia menjaga dari hubungan-hubungan yang tidak dibangun di atas pernikahan. Dia jaga kemaluannya dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adman lahul jannah." Aku jamin bagi siapa saja yang mampu menjaga kedua lubang tersebut, lubang lisannya dan lubang kemaluannya, aku jamin dia pasti masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan ini agar kita berhati-hati, agar kita mampu menggunakan nikmat yang Allah berikan berupa lisan dan juga kemaluan. Kita gunakan nikmat tersebut di atas jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di zaman ini betapa manusia krisis moral, mencari orang yang jujur, yang amanah sangatlah sulit.
mencari orang yang selalu menjaga lisannya untuk selalu berkata yang benar, berkata yang jujur, itu sangatlah sulit. Ada seorang yang berusaha untuk jujur, namun lingkungannya tidak mendukung. Ada seorang yang berusaha untuk berkata yang hak, namun teman-temannya tidak mendukung. Betapa sulitnya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan keras, iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian terhadap ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan menipu, ucapan-ucapan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, sumpah palsu, persaksian palsu, ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Apakah itu bentuknya penipuan, memutarbalikkan fakta, atau yang sejenisnya? Karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan akan mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang buruk akan mengantarkan kepada neraka. Wala yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Ada seorang yang dia itu setiap berbicara pasti dibumbui dengan kedustaan. Setiap dia berkata-kata, berucap, bercerita, berceloteh, selalu dia bumbui dengan kedustaan. Wa yataharral kadzib, dan dia menutupi kedustaan yang pertama dengan kedustaan yang kedua. Menutupi kedustaan yang kedua, dia harus berdusta dengan dusta yang ketiga. Terus demikian. Hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Sampai Allah berikan cap, Allah beri stempel, Allah beri label bahwasanya si fulan adalah pendusta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita, alaika bisidqi, hendaknya kalian itu berkata jujur, meskipun pahit, meskipun berat, meskipun merugikan kita. Karena kejujuran akan mendatangkan kebaikan. Fa inna sidqa yahdi ilal birr. Seorang yang berusaha untuk jujur, dia akan dapat kebaikan. Kalau orang mengatakan yang jujur nanti hancur, yang jujur nanti dia akan lebur, maka itu merupakan statement-statement yang dibangun di atas hawa nafsu. Maka kita harus meyakini bahwasanya kejujuran akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan kebaikan meskipun pahit. Wa inna sidqa yahdi ilal jannah. Dan kejujuran tadi, kebaikan tadi, kejujuran yang membuahkan kebaikan akan menggiringmu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar atau yang bernama Mu'adz ibn Jabal. Pernah dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mu'adz diamanahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah.
untuk menyampaikan risalah nubuwah ke negeri tetangga, ke negeri Yaman. Di antara wasiat yang beliau sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, kuffa 'alaika lisanak. Wahai Mu'adz, jagalah lisanmu, jagalah mulutmu, jagalah ucapanmu, jagalah sesuatu yang akan masuk ke dalamnya. Perhatikan. Kemudian Mu'adz menimpali nasihat Rasulullah, ya Rasulullah, apakah seorang manusia akan diazab karena lisannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taqulatka ummuka ya Mu'adz, celaka engkau wahai Mu'adz, seorang akan masuk, terjungkal, diseret masuk ke dalam api neraka bisababi hasaidi lisanihi, dikarenakan sebab tidak mampunya dia menjaga lisan. Disebabkan karena seorang tidak mampu memanage lisannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras kepada kita umatnya untuk berhati-hati dengan lisan, untuk berhati-hati dengan apa yang keluar dan apa yang masuk dari lisan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang bahayanya kemaluan. Kedua lubang ini yang menyebabkan kebanyakan manusia terjungkal ke dalam neraka, karena tidak bisa memanage lisannya dan tidak bisa menjaga kemaluannya. Di zaman yang penuh dengan syahwat dan syubhat, di zaman yang manusia lebih mengedepankan syahwat daripada keimanan, mudahnya fasilitas kemaksiatan, terutama perzinahan, perselingkuhan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Beredarnya video-video porno yang sulit untuk dibendung. Tidak ada yang bisa menjaga itu semua kecuali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga lisan kita, menjaga kemaluan kita dari perkara-perkara yang dicela dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Poin yang kedua tentang bagaimana seorang dituntut untuk menjaga kemaluannya agar dia tidak menyalurkan syahwatnya kecuali di tempat yang halal. Karena perzinahan merupakan perkara yang buruk, perkara yang keji, perkara yang kotor. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya perzinahan itu adalah hutang, dan kelak keluarganya lah yang akan membayarnya. Para ulama menyebutkan az-zina dainun. Seorang yang berzina berarti dia telah berhutang. Siapa yang akan membayarnya? Keluarganya. Barang siapa yang berzina, maka anaknya akan dizinai orang. Barang siapa yang berzina, ada kemungkinan istrinya akan dizinai orang. Barang siapa yang berzina, ada kemungkinan orang-orang dekatnya akan dizinai orang.
salah seorang sahabat Nabi, salah seorang pemuda datang kepada Rasulullah dan minta izin untuk melakukan zina. Karena ketika dia sebelum masuk Islam, dia adalah orang yang kecanduan zina. Ketika dia masuk Islam, dia menahan untuk tidak melakukan zina. Akhirnya tidak tertahan dan dia minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Para sahabat yang mendengar ucapan pemuda tadi marah dan ingin memukulnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'u, tinggalkan dia. Wahai pemuda, dekatlah kemari." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah kau ridho jika ibumu dizinai orang?" "Wallahi ya Rasulullah, saya tidak ridho." Begitu juga dengan ibu orang lain, mereka tidak akan ridho. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Apakah kau ridho jika putrimu dizinai orang? Jika tantemu dizinai orang? Jika budemu, uakmu dizinai orang? Jika saudari kandungmu dizinai orang?" "Wallahi ya Rasulullah, saya tidak ridho." Begitu juga dengan orang lain, mereka tidak ridho keluarganya dizina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan pemuda tersebut sembari mengusapkan dada pemuda tersebut dengan telapak Rasulullah dan mendoakan, "Allahumma ighfir lahu, Allahumma tahhir qalbahu, Allahumma ihfadz farjahu." Ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini. Ya Allah, bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Maka kata pemuda tadi, sejak saat itu saya tidak lagi punya keinginan untuk melakukan zina. Maka dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan tadi, para ulama menyebutkan kalau seorang berzina, dia akan dibalas. Ibunya, saudara kandungnya, anak perempuannya, atau orang-orang dekatnya yang dia cintai akan dizinai. Oleh sebab itu, dosa zina adalah dosa yang menanggung bukan hanya kita pelakunya, bukan hanya pelakunya yang menanggungnya, tapi anak keturunannya dan keluarganya pun akan menanggung dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang tercela, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa hifdzul lisan, menjaga lisan, wa hifdzul farj, dan menjaga kemaluan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Filastin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Sudan. Allahumma ansuril Islam wal muslimina al mustad'afina wal mujahidina fi Indonesia wa fi kulli makan wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma aslih lana wa aslih ulata umurina. Allahumma shfi mardana wa maradal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.